Selamat siang Smart Listener. Yang siang hari ini sepertinya lagi hektik banget ya dengan berbagai macam aktivitas. Sehat? Semoga tetap sehat dan juga semangat hari ini karena di Senin siang ini ada Rifa Majid yang akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu anggota legislatif DPRD Kota Makassar yang beliau juga merupakan satu anak muda yang punya inovasi besar dan kemudian diterima di masyarakat. Tapi dia tidak sendiri, nanti saya akan perkenalkan satu-satu. Di hadapan saya siang hari ini Smart Listener ada 4 orang pria tampan. Saya yang paling cantik di antara mereka. Kita sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sehat. Alhamdulillah. Wajahnya cerah ceria ya, secerah matahari siang hari ini. Oke, bersama saya siang hari ini ada anggota DPRD Kota Makassar. Saya panggil apa ya? Haldin aja ya. Ada Bro Nur Haldin Nurdin ya. Boleh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Capek Sehat. aja sih. Oh, capek ya. Memang dunia tempat bercapek-capek, Oh. Cie. Nah di luar itu Bamban nah. Iya. Tapi hati tetap dingin ya. Dingin, ya. Oke. Kemudian selain Mas Bro saya ini Kak Haldin ya. Kemudian di sampingnya ada Presiden Gerakan Kewirausahaan Sosial Pemuda Indonesia, yaitu Kakak ya. Kakak Bahtiar Baso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Aktivitasnya gimana? Mengabdikan diri buat dunia pemuda dan UKM. Luar biasa. Berdedikasi sekali ya. Membantu Indonesia untuk mencapai kemandirian yang berdikari, berdiri di kaki sendiri. Dan juga mendorong anak-anak muda untuk bisa mandiri secara finansial begitu ya. Eranya. Dan kemudian kita ngomongin soal anak muda. Di sini ada remaja yang kayaknya udah nggak remaja lagi deh. Masih kok. Gimana nih? Oh masih. Karena mereka tergabung dalam aliansi remaja independen. Setiap acara atau kegiatan apapun soal kepemudaan pasti saya ketemu sama mereka. Ada Akbar dan juga Ilham. Selamat siang. Selamat siang. Sapa Smart Listener dulu dong. Halo siapa ya? Smart Listener. Halo Smart Listener, apa Yap. kabar? Akbar dan juga Ilham dari Aliansi Remaja Independen. Kenapa kita menghadirkan anak-anak muda siang hari ini di talk show kita Smart Listener? Karena topik kita siang hari ini adalah pemuda dan perubahan. Karena anak-anak muda itu dengan energi yang luar biasa ya. Apalagi kaum milenial gitu ya. Tapi nggak ada generasi Z sih di antara kita ini. Nggak ada. Kolonial ada. Oke, kita punya energi yang besar gitu untuk buat satu perubahan dengan berbagai macam kreativitas. Tapi saya mau ngucapin selamat dulu dong untuk Bro Haldin yang sudah terpilih menjadi salah satu perwakilan rakyat begitu ya. Kemarin di Dapil 4 Panuka Manggala. Oke, kebetulan bukan kecamatan saya ya. Tidak apa-apa, nanti kan bisa 5 tahun atau 10 tahun. Iya, kalau kita dipercayakan untuk pimpin Makassar ya mohon doanya aja. Amin. Amin. Nah, apa sebenarnya sekarang kesibukan sebagai anggota baru begitu ya di parlemen? Jadi kalau tentang kesibukan sekarang ini kita lagi mengusung AKD sambil menunggu pimpinan untuk dilantik. Alhamdulillah saja dipercayakan salah satu pimpinan di atas. Oke. Alhamdulillah kita dari Golkar dapat pimpinan wakil ketua 3 dan alhamdulillah dari partai mempercayakan saya untuk bisa bagaimana caranya kepentingan rakyat semua yang kita dukung di bawah. Bukan soal masalah saya punya dapil dari mana, enggak. Mau yang pilih siapa juga saya tidak permasalahkan sekarang karena siapapun yang jadi anggota dewan dia harus pikirkan tentang masyarakat yang ada di Kota Makassar, khususnya mungkin pemuda ya, saya bisa jadi perwakilan di pemuda. Dari 50 anggota dewan yang kemarin dilantik ada kurang lebih sekitar 7 anak-anak muda. Kenapa saya bilang anak muda? Itu sekitar 35 tahun ke bawah. Kita selalu menginspirasikan bagaimana sih perubahan itu ada. Karena macam-macam orang tentang masalah perubahan. Mungkin kalau bicara kita tentang tubuh, semakin tua akan pasti berubah. Benar. Tapi kalau kita bisa merawat diri kita, tetap juga masih muda. Karena banyak di luar juga ini anak orang-orang maksudnya mungkin 40 tahun ke atas, tapi masih merasa dirinya pemuda juga. Yep. Jadi saya dipercayakan sebagai anggota dewan di dalam, yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, prinsip saya itu bagaimana sih pemuda-pemuda sekarang itu tidak usah tergantung sama orang tua. Benar. Seperti saya pribadi, pasti orang bicara, itu juga pasti gara-gara orang tuanya juga. Tapi ada backupnya, kan, ada yang bela-bela sama orang tua gitu orang ya. kan tidak tahu lihat apa hasilnya.
Selalu orang berpikiran pantas dia naik karena begini. Padahal dia tidak tahu sebelum jadinya juga itu kan jatuh bangunnya seperti apa. Ada proses gitu yang di baliknya dilalui. itu ada orang juga yang bantu kita. Biar ada orang tua juga, tapi kalau tidak ada masyarakat yang bantu kita juga susah. Iya benar banget. Ya. Nah, berbicara soal pemuda juga, kita melihat kemarin di proses pemilu ini adalah pemilu yang sepanjang sejarah Indonesia gitu ya, pemilu yang cukup panjang prosesnya, dan kemudian geliat anak-anak muda di panggung politik kemarin ini menunjukkan taringnya, istilahnya seperti itu ya, dan terbukti bahwa di Makassar sendiri ada 7 orang anak muda yang mewakili aspirasi rakyat, betul begitu. sekali. Nah kemudian sekarang kan memang belum ada komisinya gitu ya. Belum. Nah tapi pasti duduk di parlemen itu ada satu visi misi utama yang ingin dibawa seperti itu. Kita berbicara soal perubahan. Perubahan apa sebenarnya yang ingin dibawa untuk Makassar, khususnya membawa aspirasi anak muda nih? Sekarang yang selalu kita mau bentuk itu adalah bagaimana sih nih pemuda ini dengan DPR itu dekat. Jangan permasalahan. Kemarin cukup dekat loh waktu demo sampai depan kantornya ya. Ya, itu kantor provinsi. Oh, iya, ini kita iya. di Kota Makassar. Ya kan? Di dapil saya pribadi kurang lebih 20% pemilih itu kebanyakan anak muda. Dan mereka itu nggak bisa kita datang untuk ambil suaranya itu dalam artian kita datang di sana cerita atau ndak pidato di depan mereka, nggak. Mereka itu kebanyakan kayak cuma lihat gadget aja. Jadi kebetulan juga tim itu menyarankan bagaimana kalau kita sosialisasi lewat media juga, karena media online itu sangat efektif. Walaupun pemikiran sekarang anak muda itu tentang apa sih itu politik. Benar, masih ada juga yang apatis iya. gitu ya. Kayak tong dia juga nanti pikirkan saya kalau dia sudah terpilih. Nah. Padahal mau tidak mau Anda akan tersentuh dengan sendirinya, karena ini kita bicara tentang orang banyak. Saya pribadi ini sekarang saya mungkin akan insya Allah jadi koordinator Komisi D di bidang kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Pasti ada pemudanya juga dalam situ, karena mungkin juga pendidikan ada di situ. Salah satu dari teman kita yang jadi anggota dewan itu setiap komisi itu semuanya kita bagi, ada pemudanya semua setiap komisi. Jadi merata, pimpinan juga ada pemudanya, ada wanitanya juga, ada orang seniornya juga, dan ada orang tuanya. Jadi semua generasi atau tidak semua yang berpengalaman kita ambil. Banyak orang bertanya, kenapa sih bisa anggota dewan itu yang muda-muda? Kan mereka tidak berpengalaman. Mereka itu masih muda, umurnya masih belia begini. Saya bilang gini, itu sudah pilihan rakyat. Nggak bisa kita lupakan itu. Mereka juga duduk di sini karena pilihan kalian. Yang salah itu kalau dia sudah muda baru dia tidak mau belajar. Benar. Iya. Itu dia ya. Nah. Jadi kesempatan yang diberikan oleh masyarakat duduk di parlemen ini, insya Allah nanti akan duduk di Komisi D begitu, yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian menjadi kesempatan yang luar biasa gitu ya. Nah, karena tema kita siang hari ini adalah perubahan secara lebih spesifik kepada ekonomi kreatif. Anak-anak muda sekarang kita lihat banyak sekali yang passionnya itu lebih kepada bisnis, Startup. startup, pertumbuhan ekonomi sekarang kita nggak bisa nafikan, ada sumbangsi dari anak-anak muda gitu. Nah, dari Kak Bahtiar, saya hampir panggil Pak lagi nih, kan kita anak muda jadi harus panggil Kak aja gitu ya. Kak Bahtiar sendiri selaku perwakilan dari GKSP gitu, apa kemudian yang didorong untuk anak-anak muda bisa, ini kan spesifiknya, apakah memang anak-anak muda itu selalu harus buat bisnis, menjadi seorang wirausaha, tapi juga bersosial gitu, melakukan kegiatan sosial? Ya. Kalau kita memprediksi bangsa ini sebenarnya terancam jadi bangsa yang sukses dan besar. Bonus demografi Indonesia 2030 itu ada bonus di atas 50% penduduk Indonesia nanti adalah umur produktif. Itu salah satu hal yang menarik buat bangsa ini sekarang. Kenapa pemuda harus terlibat? Karena sekarang eranya era teknologi, era digital, di mana sampai hari ini kita bicara konteks mahasiswa saja, kita belum pernah menemukan sekarang mahasiswa yang tidak punya handphone lagi. Artinya mereka sudah kuasai teknologi. Sekarang yang harus diciptakan di dunia, masuk saja ke ranah politik, kita lewati momentum pemilu kemarin. Hampir semua sisi aktivitas di pemilu itu melibatkan anak muda. Benar. Bahkan saya lihat sekarang banyak anak muda yang lahir, yang biasa kita muncul di publik itu yang pemikirannya luar biasa. Orang mungkin baru berpikir 1-2 hal, mereka sudah jauh. Visionernya cukup 10 luar biasa. langkah. 10 langkah, sangat visioner 10 sekali. step ahead gitu ya. Sehingga ini potensi. Makanya kita tidak bisa membatasi era ini bergerak, kita tidak bisa. Makanya saya selalu bilang
mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dan yang mereka yang paling bisa menyesuaikan dengan keadaan itu anak muda, karena anak muda kita sekarang punya potensi. Sekarang itu tidak ada alasan orang tidak cerdas, kan hampir semua sisi kehidupan itu bisa kita akses. Benar. Jadi sisa dari kita mau jadi penonton atau kita mau beraktivitas. Nah, dan kalau kita mau jadi beraktivitas, ya kita harus masuk, saya ada di mana, ruang mana yang saya harus masuki, karena kampus saja, sekolah saja di Makassar ini banyak, setiap tahun keluaran. Ya, jangan sampai ingat ada yang jadi orang, ada yang jadi pengangguran gitu ya. Satu catatan penting, per Februari 2019 jumlah pengangguran di Indonesia itu berkurang. Tetapi jumlah pengangguran bertitel diploma dan sarjana itu meningkat. Makanya kasihan kita kalau yang sampai sudah pakai toga tapi nganggur gitu kan, kasihan. Nah, ini era teknologi, era digital. Tidak ada alasan untuk tidak sukses. Orang yang tidak punya kapasitas saja sekarang bisa viral gitu kan. Masa kita ini yang sekolah kok tidak bisa jadi viral? Benar-benar. Dorongan seperti itu yang kemudian dilakukan terus oleh GKSP gitu ya, untuk mendorong anak-anak muda bisa hadir dengan inovasinya sendiri, dengan disesuaikan dengan teknologi yang sekarang ini. Siapa sih yang nggak bisa sukses kalau sekarang sudah dibanjakan dengan teknologi yang luar biasa. Nah, kemudian yang selalu terlibat langsung mengetahui bagaimana kondisi anak-anak muda dan juga remaja. Teman-teman saya Akbar dan juga Ilham ini sering banget gitu ya bikin proyekan. Nah, kalau kalian lihat sendiri semangat anak-anak muda Makassar untuk concern ke sosial dan juga kewirausahaan itu gimana sih? Kalian kan sekarang lagi concern banget untuk SDGs ya, salah satunya. Jadi kemarin itu salah satu bentuk kegiatan kami yang mendukung para remaja untuk bagaimana mereka meningkatkan dirinya dalam segi untuk meningkatkan taraf ekonomi sendiri. Itu kemarin kami mengadakan namanya itu kegiatan International Youth Day, di mana kami kerjasama dengan Oxfam Indonesia, itu bekerjasama untuk bagaimana mengajak para remaja ini bisa melakukan sebuah perubahan yang baru untuk dirinya sendiri, seperti itu. Kami itu kemarin mengadakan seperti diskusi publik dan menghadirkan beberapa private sektor, ada dari perwakilan pemuda yang memang sudah terkenal memiliki bisnis kayak gitu. Kemudian dari sektor pemerintah seperti dari Dispor itu sendiri, bagaimana peran dari pemuda yang bisa terlibat langsung dalam pengembangan ekonomi itu sendiri. Kemudian juga ada beberapa dari influencer-influencer yang sudah terkenal bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk menjadi dirinya sendiri dalam meningkatkan taraf ekonominya, khususnya di bidang ketenagakerjaan seperti itu. Dan itu kemarin berlangsung pada bulan Agustus, pada tanggal 30 Agustus 2019. Oke, apa hasil dari kegiatan itu? Dari hasil kegiatan tersebut tuh tentunya sangat bervariasi. Ternyata dari hasil pertemuan tersebut ataupun dari hasil diskusi publik tersebut sudah banyak perubahan, sudah banyak remaja yang mengalami perubahan. Banyak yang sudah melakukan sebuah inovasi baru seperti membuat sebuah usaha baru. Banyak termotivasi dari influencer-influencer yang hadir untuk melakukan sesuatu hal yang sama atau bahkan yang lebih dari influencer yang pernah mereka dengar seperti itu. Jadi banyak yang akan jadi influencer gitu ya. Banyak yang akan jadi selebgram gitu. Nah, selain selebgram yang menjadi contoh dari masyarakat, tentunya anggota DPR juga sebagai perwakilan aspirasi masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita siang hari ini, dan tentunya saya mengajak Anda smart listener di tengah kesibukan siang hari ini jangan terlalu serius lah ya. Boleh ikutin percakapan kita, perbincangan kami siang hari ini. Langsung ikut saja di WhatsApp ataupun SMS di 0811 461011. Kembali lagi smart listener, saya masih bersama dengan narasumber saya, ada Kak Haldi di sini, ada Kak Bahtiar, ada Akbar dan juga Ilham. Kita membahas soal pemuda dan perubahan. Spesifiknya adalah kita ingin membahas gimana sih anak muda itu membawa perubahan di sektor ekonomi. Saya sempat membaca berita dan juga pemberitaan di media gitu ya, bahwa sekitar 1,5 tahun ke depan kita tuh akan menghadapi resesi gitu ya. Ekonomi Indonesia lagi diambang, kalau kita tidak bersiap dari sekarang maka kita akan menjadi salah satu korban dari peperangan perang dagang gitu ya. Nah, dari DPRD sendiri tentunya masyarakat itu harapannya besar ya. Anak muda apalagi yang duduk di kursi parlemen itu tentunya punya power yang lebih dibanding dengan misal incumbent yang usianya lebih tua daripada teman-teman yang parlemen muda gitu ya. Apa kemudian yang ingin didorong sebenarnya kalau melihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di Kota Makassar sejauh ini? Kita akan menghadapi periode baru di 2020 nanti gitu ya.
Kalau dari 5 tahun terakhir ini yang dilihat seperti apa sih sebenarnya, khususnya untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Makassar? Kalau Kak Adin sendiri? Kalau saya pribadi melihat sih sudah banyaknya startup yang muncul di Kota Makassar. Banyaknya pengusaha-pengusaha muda yang dimana daripada dia duduk di rumah, mendingan dia bikin jualan online. Karena dengan dibantunya kita mungkin ada jasa pengiriman yang lewat online itu, lebih menggampangkan mereka untuk bagaimana sih caranya mendapatkan uang yang baik dibandingkan cuma duduk aja. Di Kota Makassar ini kita akan membuat ke depannya bersama dengan beberapa anggota dewan yang muda di Kota Makassar itu bagaimana caranya kita membuat ruang-ruang diskusi, atau enggak kita buat kayak DPRD Goes to Campus. Jadi apa sih yang dibutuhkan ini anak-anak muda yang ada di kampus atau enggak yang ada di dekat-dekat lorong-lorong lah misalnya, apa sih mereka butuhkan. Nah, saya lihat ini jangan mereka datang ke demo, jangan datang demo dulu mereka baru kita datang dengarkan aspirasinya. Nah, kalau kita selalu bikin ruang-ruang diskusi yang khususnya mungkin disetiapkan di DPRD Kota Makassar, pasti saya yakin akan banyak yang berminat. Saya pernah berbicara dengan salah satu startup yang ada di Kota Makassar. Namanya Zulkifli, dia salah satu kayak pendiri Sahaba kayaknya itu nama online-nya itu. Dia selalu saya bilang gini, sekarang yang ada orang-orang di Kota Makassar itu, apalagi khususnya pemuda tuh, mereka lebih malas kayaknya baca buku. Mereka kayaknya mendingan saya nonton YouTube deh, atau enggak saya nonton lihat Instagram. Gaya belajarnya berubah gitu. Iya, gaya belajarnya berubah. Pribadi kayak saya pribadi mungkin saya akan lebih kena informasi itu kalau ada di media sosial dibandingkan yang saya lihat di masyarakat. Karena jarang kita mungkin lihat ada anggota dewan yang turun langsung di lapangan pas ada masalah gitu. Tapi pas dia viral baru kita lihat. Nah, itu salah satu. Apakah viral itu harus viral dulu baru misalnya anggota DPRD bergerak gitu? Enggak juga, tergantung informasi. Nah, ini semua yang dipilih ini pasti ada orang-orangnya di setiap titik, di setiap kelurahan atau enggak di setiap jalan-jalanan, dan mereka pasti punya relawan yang ada masalah di bawah pasti langsung nelfon, Pak, ini ada kebakaran di sini, Pak, misalnya gini. Nah, itu kita baru tahu. Tapi kan kebanyakan kita ini kan sekarang sudah dunia teknologi sekarang, yang dimana tanpa ada yang telepon pun kita sudah tahu informasinya. Ada WhatsApp, ada apa semua. Contoh kemarin tentang kebakaran TPA. Sebelum relawan saya menelpon, saya sudah tahu, oh di sana itu ada terjadi kebakaran waktu masih kecil pertamanya. Tapi pasti kita turun ke lapangan itu ternyata jauh beda dengan yang kita lihat di awal. Ternyata mereka di sana lebih membutuhkan kayak bukan lagi bantuan anggota dewan turun, tapi masker aja duluan turun di sana. Nah, itu saya bilang nggak semua permasalahan itu harus datang dulu masalahnya baru kita cari tahu solusinya. Nah, kalau kita bisa dapatkan lebih awal dengan teknologi ini kan pasti lebih bagus. Nah, ini program-program DPR ini yang ke depan yang akan kita utamakan adalah membuat salah satu aplikasi yang semua mungkin keluhan masyarakat akan ada di situ. Jadi dalam artian nggak perlu ini anggota dewan datang sosialisasi atau datang reses di bawah lapangan untuk tahu masalah. Tapi dengan ada aplikasi itu kan bisa, setiap orang bisa, Pak, ini kebetulan air saya mati. Tapi jangan juga masalah gara-gara cuma air pribadinya yang mati gitu loh. Siapa tahu misalnya satu lorong yang mati, memang kan bisa langsung anggota dewan langsung tangkap, bisa memberikan solusi tanpa harus turun ke lapangan dulu. Nah, itu mungkin salah satu. Nah, dengan ada undang-undang kemarin, mungkin tadi kita cerita, Mbak Rifa juga tentang tanyakan undang-undang yang ada di Indonesia ini. Di Vietnam kemarin sudah pernah ada undang-undang itu. Tapi setelah undang-undang ekonomi kreatif iya, ekonomi kreatif. Tapi dengan ada undang-undang itu tanpa kita harus memberitahukan si detail-detailnya, saya yakin maksudnya pasti banyak investor yang akan masuk ke Indonesia. Di Vietnam itu setelah membuat undang-undangnya, langsung ekonomi kreatifnya langsung naik. Banyak investor yang langsung masuk ke negaranya. Nah, saya harapkan di Indonesia ke depan itu banyak. Nah, saya yakin kita di Indonesia terlalu banyak ide, tapi mungkin realisasinya yang kurang, karena mungkin kurang support dari pemerintah. Mungkin banyak program-program dari pemerintah tapi tidak dapat sasaran juga. Nah, salah satu yang selalu menjadi sasaran pemerintah untuk buat kegiatan-kegiatan anak muda. Nah, kita tanya nih, kita mau ke Ari dulu, ada Ilham dan juga Akbar. Kalau kalian sendiri melihat, apakah memang sejauh ini program-program khususnya pemerintah Kota Makassar gitu ya, karena salah satu tugas dari DPR adalah mengawasi ya anggaran untuk legislasi dan juga pengawasan. Kalian melihat, kalian juga kan sebagai anak muda gitu ya, melihat secara langsung dan merasakan mungkin juga secara langsung kegiatan-kegiatan yang kerap kali dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, bahkan ada kebijakannya. Kalian melihatnya seperti apa sih untuk pemuda gitu?
Sebelumnya kalau di Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan itu kita menerapkan beberapa hal nih Kak. Ada kesetaraan, berdaya, mandiri, bertanggung jawab dan terpenuhi haknya. Nah, poin yang paling penting adalah terpenuhi haknya oleh remaja-remaja. Kita percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah maupun anak muda itu sangat besar sekali impactfulnya kan. Kami melihat bahwa ada banyak sekali program pemerintah yang menyentuh remaja. Contoh? Contoh misalkan pelatihan soft skill. Ada juga nih startup digital ya yang baru-baru ini juga kita kolaborasi dengan pemerintah ya kan. Tapi kami masih bukannya gimana ya, maksudnya masih adalah beberapa, nggak semua ya Kak ya. Masih ada beberapa yang memang nggak tepat sasaran nih Kak untuk remaja. Misalkan kalau misalkan apa ya yang pernah kita datangi ya. Misalkan ada nih pelatihan tentang soft skill. Biasanya yang didahulukan harusnya anak muda dong, remaja. Tapi masih ada beberapa hal yang memang nggak tepat sasaran, dalam artian mungkin bukan remaja yang hadir pada saat itu juga. Kemudian kami juga masih berharap sih sebenarnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita setiap program pemerintah tidak hanya menggugurkan kewajiban, dalam artian kita juga ada output di dalamnya yang memang sesuai lah dengan apa yang diinginkan oleh remaja-remaja. Kebijakan seperti apa sebenarnya yang kalian sendiri inginkan yang lahir di Kota Makassar ini? Kembali lagi kalau isu kami adalah pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Di ketenagakerjaan kita lebih fokus bagaimana anak muda punya pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin kalau dari kami, saya pribadi aja dulu ya, menganggap bahwa bagaimana kalau pemerintah setelah lulus SMA atau SMK, mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang kontinuitas, dalam artian dia tidak hanya satu proyek saja. Saya percaya juga bahwa anak muda Kota Makassar itu sangat potensial sekali, semangatnya luar biasa sekali. Jadi ketika dia diberikan pelatihan-pelatihan soft skill maupun hard skill, saya pikir ekonomi kreatif di Kota Makassar dan Indonesia pada umumnya itu lebih akan meningkat lagi. Berarti sustainable training gitu ya. Untuk selain soft skill juga tentunya lapangan pekerjaan sesuai dengan passion dan juga skillnya masing-masing. Betul gitu. Sekali, Kak. Saya ke Kak Bahtiar lagi. Ada nggak sih data dari GKSP gitu untuk berapa jumlah wirausaha muda di Kota Makassar, anak-anak muda yang benar-benar bisa sukses di kewirausahaan gitu? Ada nggak sih? Kalau data pasti kita nggak punya. Kita punya mungkin skalanya ke Sulsel itu lebih banyak lagi. Sampai orang sudah cerita 6 digit lah, sampai 400.000, 500.000 jumlah wirausaha pemuda. Dan itu potensial sekali. Cuma memang jumlah balancingnya dengan jumlah penduduk dan jumlah pemuda itu yang memang masih kurang. 2% sebagai syarat wirausaha dapat sebenarnya di Makassar dapat. Cuma memang yang kita lihat ini ada sedikit penurunan karena di sisi lain jumlah pemuda kita terus bertambah. Makanya kasihan ini kalau adik-adik kita yang masih kuliah, kemudian sarjana, kemudian tidak ada kerja, itu kan kasihan. Makanya saya cuma berpikir tadi Pak Dewan sudah sampaikan, yang menarik memang sekarang di kita ini, kita kan mau bangsa ini mandiri, kita mau bangsa ini besar, sehingga memang tidak bisa hanya jadi pekerjaannya legislatif, tidak bisa jadi pekerjaan eksekutif. Di eksekutif program pengembangan pemuda luar biasa menurut saya. Cuma memang jangkauan mereka karena berhubungan dengan pembiayaan dan segala macam itu biasa terjangkau. Sehingga contoh misalnya kita di GKSP itu kan kita lahirkan wirausaha. Jadi kita lahirkan wirausaha tanpa dapat uang dari manapun, tanpa dapat support dari manapun. Tapi kita punya prinsip bahwa kalau saya saja jadi pengusaha ini tidak akan kaya ini negara. Harus semua anak muda jadi pengusaha, karena kita jangan hanya satu, kalau bisa semuanya gitu. Semuanya. Makanya kebanggaan kita itu bukan ketika kita jadi pengusaha besar, tapi kebanggaan kita itu ketika kita melihat anak muda yang pernah kita bersama itu sekarang jadi pengusaha besar. Bangga kita melihat itu, sehingga kita terus dorong bahwa kewirausahaan, program kemandirian, program kesejahteraan masyarakat itu jangan hanya disalahkan terus pemerintah ini ya, tapi semua sisi harus ikut terlibat. Teman-teman di NGO, teman-teman di organisasi pemuda, di komunitas, kemudian legislatif, eksekutif harus didorong untuk sekarang ini kan eranya kolaborasi. Sekarang era kolaborasi. Pokoknya semua stakeholder harus bisa bekerja sama untuk menciptakan suatu program yang menarik. Jangan hanya menciptakan, tapi bagaimana menumbuh kembangkan. Wirausaha di Indonesia itu tiap tahun lahir terus.
tapi selalu 10 hadir, selalu 3 yang bertahan. Kenapa? Karena begitu, mereka hanya punya modal kreativitas dan kemauan. Tidak ada modal survive-nya. Tidak ada proses survive-nya. Dia kebingung, pasar saya ini yang mana? Akhirnya mati di telan bumi. Oke. Nah, oke lah kolaborasi dilakukan untuk mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha, ada banyak pelatihan. Tapi gimana kalau misalnya dari pemerintah sendiri, kita memang tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah begitu ya. Dan juga mengeluh kepada dewan. Tapi kan gini, gimana kalau seperti yang dikatakan tadi, programnya ada banyak, tapi kok nggak tepat sasaran gitu ya? Tapi kok malas ya, seperti layaknya hanya ingin menggugurkan kewajiban saja, gitu. Kak Haldin. Jadi kalau saya bilang gini, itu makanya gunanya kita sebagai anggota ini harus ada controlling. Jadi diawasi. Namanya juga pemuda. Kalau sudah dikasih makan, istilahnya jangan lagi disuruh kunyah, kasihan. Jadi kita hanya melihat, oh betul ini makanan dihabisin. Tapi yang kita melihat itulah mendidik mereka, selalu membuatkan selalu tentang masalah kayak klinik mitra dengan pemuda-pemuda yang online misalnya. Nah ini makanya saya bilang, saya mau sekali ini pemerintah, legislatif dan eksekutif selalu membuat program-program yang membuat klinik-klinik bisnis. Dan masih banyak juga di luar ini yang perempuan-perempuan mungkin yang dalam artian nggak muda juga, tapi mereka kayak gimana sih, saya cuma tahu bikin kue, yang jualin siapa, yang mau siapa, jangan cuma datang ke pasar titip aja sisa sedikit itu doang yang dibayar. Nah ini makanya saya mau yakinkan teman-teman pemuda yang ada di luar sana, gimana sih, mungkin di sekitar kita ini banyak lagi orang yang membutuhkan kita sebagai pemuda untuk kayak bantu jualin online-nya. Karena kenapa? Saya waktunya masih mencalik kemarin, Mbak Rina, Mbak Rifa, saya cuma begini, gimana caranya saya buat ke suatu koperasi walaupun belum ada badan hukumnya, tapi bisa membantu ibu-ibu yang orang bilang masa kerennya woman entrepreneur gitu loh. Tanpa bunga. Jadi kita bantu, kita kasih 500.000 selama 10 bulan tanpa bunga. Jadi mereka itu hasilnya apa saya dapat itu ada, dia pikir oh ini ternyata masih caleg. Jadi dia kasihkan modal. Jadi bukan money politik. Tapi setiap bulan dia bayar sama saya 50.000. Selama 10 bulan selesai juga masa kampanye apa semua, uangku juga kembali, suara pun saya dapat. Tapi saya membantu mereka. Strateginya bagus ya. Ini yang saya mau harapkan, membuat satu koperasi dengan mungkin Pak Batiar untuk kedepannya kita bisa kena semua aspek yang mungkin kalangan yang ke bawah yang tidak terlalu tahu tentang masalah teknologi. Nah, bagaimana sebenarnya dari Dewan sendiri mendorong pengawasan gitu ya? Katakanlah pemerintah Kota Makassar ya, itu punya banyak program, kebijakan-kebijakannya luar biasa nih untuk ke masyarakat, inovasi bahkan dilakukan. Tapi itu dia tadi, kadang tidak tepat sasaran. Apa yang seharusnya didorong? Pengawasan seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh Dewan begitu agar setiap program dari setiap katakanlah SKPD begitu bisa berjalan sesuai dengan porsinya dan juga tujuannya. Saya pribadi kalau kita bicara tentang satu anggota Dewan saja misalnya, di satu bidang, misalnya kesejahteraan misalnya, udah turun di bawah programnya. Yang bisa kita awasi adalah pelaksanaannya. Yang bisa kita awasi. Jadi saya bilang memang saya harapkan sama DPR yang saya berbicara kemarin, kita tidak usah terlalu banyak bikin program yang baru. Program yang kemarin kalau memang belum ada terselesaikan, kita lanjutkan, dan program di follow up kembali ya. Kita lihatin betul-betul tidak ini program kena ke masyarakat. Kalau emang nggak kena, ya udah kita ganti dengan program yang lain. Nah ini sementara yang saya lagi pelajari, program-program mana yang bidang kepemudaan yang harus saya lebih fokus. Nah mungkin yang di bidang startup itu kita mungkin dengan ada beberapa swasta yang mungkin dia sudah sekarang membuat program-program edukasi tentang masalah startup itu. Nah ini saya bilang sekarang, nah harus saya buat di DPR ini kayak misalnya itu kan rumah aspirasi ada. Kenapa tidak rumah aspirasi itu kita buat di ruang diskusi? Nah di situ kita lihat, oh ada kemarin programnya masyarakat begini. Karena biasa sosialisasi juga turun ke bawah itu tidak langsung terdengar langsung sama masyarakat di bawah. Nah ini makanya dengan adanya ruang diskusi yang dia ada di kota di provinsi di DPRD Kota Makassar, itulah disitulah kita mau tangkap. Yang mungkin setiap bulan satu bulan, oh itu yang kita dengar. Atau enggak gini, kita bicara tentang masuk ke kampus. Oh kampus bulan ini kampus ini yang kita masuki, kita jelaskan.
Ya gitu, begitu terus akan kita gilir. Nah, kalau program untuk kedepannya sebenarnya belum ada yang kita buat dari DPR karena kita masih menyusun tentang AKD. Baru kita bisa menyusun program-program ke depan karena akan dalam waktu dekat ini ada anggaran pokok yang kita akan bahas. Tapi sebelum itu kita bahas, anggota dewan sudah harus bikin program-programnya yang bisa disetujui sama eksekutif. Oke, baik. Nah, berarti pengawasan melalui forum-forum diskusi begitu ya. Salah satu yang dilakukan. Berbicara soal anggaran. Nah, apakah memang di periode kali ini untuk anggaran kepemudaan, saya yakin juga memang di setiap komisi itu ada bagian khusus untuk pemuda begitu. Ada porsi pemudanya lah ya. Anggaran untuk kemajuan ekonomi kreatif dan juga ini kan memang insya Allah akan di komisi D begitu ya, yang koordinator ya, bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang disiapkan atau rencana anggarannya seperti apa untuk program-programnya nanti? Yang membuat anggaran kan kita memang juga. Jadi Kota Makassar itu ada sekitar 5,6 triliun yang dikelola setiap tahunnya. Tapi kebanyakan sekarang ini pembangunan tentang anggaran itu lari kebanyakan ke pembangunan. Mungkin pembinaan masih kurang sementara ini karena Kota Makassar sekarang ini kan menuju kota dunia. Tapi saya yakin tanpa juga bantuan dari teman-teman pemuda bagian teknologi tidak akan terviralkan juga ini program-programnya Kota Makassar. Tapi kalau tentang pembinaan, diskusi-diskusi itu sementara belum terlalu banyak anggarannya, saya yakin. Karena kebanyakan di Dinas Pemuda dan Olahraga juga, itu kebanyakan juga larinya ke olahraga, kurang ke pemudanya. Nah ini makanya saya bilang, di ruang diskusi mungkin yang akan kita bentuk dalam waktu dekat ini, yang kita butuhkan saran sebelum anggaran ditetapkan. Nah, di mana kita harus tahu dulu, apa sih maunya ini masyarakat. Tidak mungkin kita kasihkan air putih, ternyata mereka maunya teh kotak, gitu loh. Ya itu kita mau dengarkan dari mereka. Ya minimal dari 10 permintaan dari masyarakat atau dari teman-teman pemuda ada yang bisa kita lakukan, itulah gunanya kita jadi anggota dan membuat satu perubahan tanpa harus merubah keseluruhannya. Oke, baik. Jadi smart listeners bagi masyarakat Kota Makassar ya, mumpung belum ada rancangan anggarannya gitu ya, masukannya dari sekarang bisa disampaikan juga di sesi ini ya, melalui WhatsApp kami di 0811461011. Sampaikan langsung. Ada Kak Haldin di sini, perwakilan dari DPRD Kota Makassar, wakil ketua DPR gitu ya. Wakil ketua DPR, tapi belum dilantik, sudah ditetapkan. Iya, baik. Alhamdulillah. Dia langsung bilang loh, sebelum itu ditetapkan makanya sampaikan memang makin aspirasi tak sekarang juga. Walaupun sudah ada yang menyusun. Walaupun sudah ada. Iya, tapi kan itu masih akan banyak diskusi terjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Kembali lagi. Jadi kami buka line telepon di 833-225 dan juga SMS ataupun WhatsApp di 0811461011. Kami akan kembali setelah yang saat ini, jangan kemana-mana. Smart listener, kita sampai ke segmen terakhir ya. Ternyata tidak terasa, saya masih pengen berbincang-bincang nih, tapi kita dibatasi waktu. Hampir sejam perbincangan kita, dan tentunya masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, ada Nur Haldin di sini. Kemudian juga ada dari GKSP, ada Kak Bahtiar Baso, ada dari Aliansi Remaja Independen, Akbar dan juga Ilham. Berbicara soal aspirasi ini yang seharusnya memang bisa sampai langsung kepada telinga anggota legislatif begitu ya. Apa yang ingin kalian sampaikan? Ini perwakilan masyarakat dan juga pemuda nih. Kita menyingkapi soal pertumbuhan ekonomi untuk anak-anak muda. Kita bawa perubahan apa sih seharusnya gitu? Wait. Iya. Oke, baik. Saya sampai lupa. Oke, baik. Kalau kami dari perwakilan remaja itu, kalau kami di ARI Sulsel itu kebanyakan itu bergeraknya dalam pergerakan. Bagaimana kami meningkatkan kesadaran masyarakat, bagaimana juga kami beradvokasi ke pemerintah. Kalau kami dari Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan itu, kami sangat berharap itu remaja selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan, khususnya dalam pengambilan kebijakan tersendiri. Karena kan yang mengetahui apa maunya remaja itu adalah remaja itu sendiri kan, kayak gitu. Kemudian selain daripada itu, kami juga berharap kami juga bisa dilibatkan dalam setiap seperti apa sih pengimplementasiannya pemerintah dalam keputusannya kayak gitu. Kemudian juga kami berharapnya juga remaja itu dilibatkan dalam setiap monitoring dan evaluasinya. Sudah sejauh mana sebetulnya pemerintah menerapkan apa yang mereka sudah keputuskan kayak gitu. Karena kebanyakan itu kalau kami dari ARI Sulsel itu memang betul-betul kami dari istilahnya kami adalah suaranya remaja kayak gitu ya, mewakili remaja maunya seperti apa
Karena kalau misalkan pemerintah hanya istilahnya hanya menganalisis, oh ini maunya remaja seperti ini, tapi mereka tidak terjun lapangan, ya Seperti main tebak-tebakan gitu tebak-tebakan ya. aja, itu biasanya tidak tepat sasaran yang dikatakan tadi seperti teman saya Ilham kayak gitu. Itu sih harapannya kalau dari saya dari Aries Sulsel itu sendiri, remaja itu betul-betul dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, pengimplementasiannya, bahkan sampai monitoring dan evaluasinya. Oke, baik. Melibatkan Aliansi Remaja Independen sebagai salah satu lembaga begitu ya yang concern kepada anak-anak muda. Mereka meminta nih agar pengambilan keputusan, termasuk nanti misalnya ingin membahas soal anggaran ya, gitu. Adalah beberapa pihak-pihak dari pemuda itu dilibatkan langsung untuk bisa berdiskusi biar aspirasinya benar-benar tertampung. Kaldin, mau ditanggapi? Jadi kalau sebenarnya mungkin dari anggota dewan yang kemarin periode kemarin nih mungkin masih kurang perwakilan dari pemuda. Nah sekarang Dek sudah ada 7 yang mungkin umur 35 tahun yang ada di DPR. Saya yakin program-program remaja atau kepemudaan ke depan akan dilibatkan. Karena kenapa? Kemarin mungkin pernah dilibatkan, tapi mungkin kurang gitu loh. Nah, ini makanya saya bilang salah satu program yang akan saya buat di DPR itu adalah membuat ruang-ruang diskusi. Disitulah kita berdiskusi sebelumnya ada terjadi masalah. Nah, mungkin akan dilibatkan berikutnya. Karena saya yakin mungkin di luar ini masih banyak pemuda-pemuda yang punya harapan yang lain-lain. Nah, saya harapkan juga dari teman-teman pemuda kita yang harusnya beri contoh sama yang lain-lain. Masih banyak kita punya generasi ke bawah ini yang tentang masalah kesadaran tinggi kesadaran masyarakat yang masih kurang. Contoh misalnya kita bicara tentang masalah lampu merah. Yakin dan percaya kalau lebih banyak yang melanggar pasti ikut orang melanggar. Nah begitu juga mungkin di DPR. Ya kan, kalau belum banyak yang beritahu, kita bilang oh yang kita lakukan itu nggak kena langsung sama masyarakat, kita pasti akan tetap lanjutkan apa yang jadi program kemarin, karena gitulah. Jadi saya bilang Mbak Rifa, DPR sekarang itu akan beda tampilannya dengan DPR yang kemarin, Kota Makassar. Karena kenapa? Semua generasi sekarang, semua lingkungan, semua aspek hampir semua ada di DPR sekarang ini. Mau dari pemudanya sudah banyak, dari kebetulan juga perempuannya juga perwakilan sudah banyak juga sekarang. Karena dari 50 anggota dewan sekarang ini 30 orang ini yang baru-baru. Jadi lebih mayoritas kita yang masih baru. Dalam artian jangan pikir kita baru, kita ini mau merubah masyarakat. Baru tapi bukan meraba ya. Bukan meraba. Oke. Karena kenapa? Sudah ada tugas yang kemarin yang kita harus selesaikan. Kita lebih fokus sama itu dulu untuk di periode tahun pertama ini kita. Karena masih tunggu wali kota juga yang baru. Karena gitu. Karena Pak PJ wali kota juga belum terlalu banyak kasihkan kita program-programnya dari dia. Adanya kita melanjutkan dari program-program kemarin. Itu saja. Oke, baik. Sebelum saya ke soal kebijakan begitu ya, kebijakan apa kemudian yang ingin didorong sehingga dia terwujud dalam sebuah perda untuk mendorong optimalisasi peran pemuda gitu ya di sektor ekonomi. Saya ingin ke Kak Bahtiar lagi. Kalau dari GKSP sendiri, apa sebenarnya yang di tahun 2019 ini menjadi fokus utama dan juga akan didorong kembali 2020 nanti, gitu. Kalau saya bicara konteks pemuda dan perubahan itu, memang kita harus fokus. Yang saya ingin usulkan gini, ayo teman-teman di pemerintah, baik eksekutif ataupun legislatif, ngupgrade diri juga dong. Oke. Jangan aja ini kita bicara revolusi industri 4.0, kita bicara digital, tapi kok pelaksananya tetap aja pakai yang dulu-dulu konvensional jadi gitu harus berani mengatakan bahwa kami juga butuh ide. Pemerintah hari ini harus berani mengatakan bahwa tolong masyarakat bantu kami untuk seintens apa GKSP menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Setiap saat, setiap ruang dan setiap waktu kita harus sampaikan ke pemerintah. Bahkan kalau pemerintah tidak mau, kita carikan jalan supaya dia harus mau. Oke. Mau tidak mau harus mau. Kan persoalannya nanti mau maju atau mau tertinggal. Karena era ke depan ini kalau kita egois dan kita tidak mau mendengarkan aspirasi, ya sudah kita akan tertinggal oleh zaman. Kita bersyukur sih karena itu tadi cocok sampaikan adik-adik ya, kalau bicara pemuda yang paling cocok bicara pemuda ya anak muda. Dan sekarang sudah ada nih 7 anak muda ya. Mudah-mudahan 7 anak muda ini bisa menjadi wakil kita untuk menyampaikan hal-hal yang menarik. Dan saya yakin Makassar itu terancam jadi kota yang sangat
sangat besar sehingga terancam banget terancam ya. banget ya. Sisa kita ini mau maju betul atau mau tidak gitu. Baik, ada Super Seven di DPRD Kota Makassar. Saya sebutnya seperti itu ya. Oke, berbicara soal ini semua harapan kemudian yang disampaikan melalui diskusi ini dan juga diskusi-diskusi kecil di masyarakat tentunya ingin diwujudkan dalam sebuah kebijakan. Apalah aspirasi kita kalau misalnya tidak ada satu undang-undang atau peraturan daerah yang mensupport itu gitu. Kebijakan seperti apa kemudian nanti yang ingin juga kemudian dilahirkan dari DPRD Kota Makassar sendiri? Jadi kalau sebenarnya pribadi Mbak Rifa, saya ini cuma mewakili 1 dari 50 orang. Karena saya yakin dan percaya nggak mungkin saya cuma membawa aspirasi yang ada di sini untuk bisa langsung ditetapkan. Nah ini makanya saya bilang tadi di ruang diskusi itu atau enggak dari mungkin hasil sebentar ini kan sebenarnya sudah diskusi juga kita sama parlemen. Nah dari hasil ini kita akan berbicara dengan kalau ada rapat paripurna nanti untuk membuat satu kebijakan yang mana lebih banyak untuk langsung kena tepat sasaran ke remajanya. Nah mungkin kita bisa panggil teman-teman dari remaja, dari pemuda, dari komunitas startup, mama startup itu untuk membuat satu kebijakan. Nah ini makanya untuk langkah ke depan kita masih menunggu nih kapan sih ini pimpinan dilantik, kapan sih ini AKD ditetapkan. Nah itu baru setelah itu baru mereka bisa bekerja 100%. Ya dalam artian mungkin kalau tentang masalah tentang kesejahteraan, tentang masalah pendidikan, Komisi D yang mengundang untuk membuat satu anggaran atau tidak membuat satu kebijakan. Nah habis itu tugasnya pimpinan adalah kalau memang ini sudah cocok dengan langsung masyarakat baru kita tetapkan satu kebijakan. Baik, sebagai salah satu inovasi baru dan ini juga adalah bentuk kebijakan dari DPRD Kota Makassar adalah aplikasi tadi gitu ya. Sebagai salah satu bentuk transparansi untuk bisa komunikasi antara dewan dan juga masyarakat. Kembalikan Mbak Rifa tentang masalah kepercayaan masyarakat ke dewan ini. Mudah-mudahan bisa semakin meningkat karena yakin ada percaya mungkin pasti ada yang masih kurang percaya. Benar. Tugas kami untuk mengembalikan marwah DPRD. Oke, boleh terakhir ya dijelaskan sedikit kepada masyarakat bentuk aplikasinya nanti seperti apa atau rencananya akan kapan di-launching seperti itu? Ya, untuk sementara itu masih kita buat program karena otomatis kalau saya pribadi tentang masalahnya buat itu program jujur kita tidak tahu masalah buat itu program tapi pasti kita undang karena saya kemarin bicara sama teman-teman startup untuk bisa membantu. Karena kenapa? Itu kan anggarannya tidak besar tapi efeknya besar. Jangan buat satu anggaran yang besar tapi efeknya kecil. Nah, ini kan bagus sekali tentang aplikasi. Dampaknya kita harus berpikir tentang masalah jangka panjang ini untuk Kota Makassar. Jadi saya bilang pasti akan teman-teman dilibatkan tentang masalah membuat aplikasi itu tapi harus persetujuan DPRD juga. Saya sebagai pemuda juga yang mewakili teman-teman dari Kota Makassar akan berharap lebih banyak sama teman-teman pemuda untuk melanjutkan generasi ke depan. Jangan pikir kita muda kita mau cuek-cuek aja. Benar. Terima kasih banyak luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu. Akhirnya ya kita dibatasin oleh waktu udah jam 3 aja ya. Udah 1 jam kita berbincang di sini. Terima kasih banyak Kak Haldin sudah hadir di sini. Kemudian juga Kak Batiar, ada Ilham dan juga Akbar. Terima kasih banyak dan tentunya semoga Anda bisa mendapatkan pencerahan smart listener dari perbincangan kita siang hari ini. Tenang, masih akan ada beberapa sesi-sesi lain. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bisa berkomunikasi langsung dengan DPRD Kota Makassar melalui program-program di Smart FM. Terima kasih banyak. Saya juga pamit. Selamat beraktivitas kembali.